Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan makna Aid. Dari mana kata Aid? Aid berasal dari kata ada ya'udu aidan, i'adatan, yang artinya terulang kembali. Hari raya ini terus menerus terulang setiap tahun. Kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha sehingga terulang dinamakan Aid. Dan tanda dari terulang tersebut itu diiringi dengan makan atau tidak boleh puasa. Ini diisyaratkan di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana aidan di awalina wa akhirina, yang artinya ini adalah doa dari Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anzil alaina ma'idatan, ya Allah turunkan kepada kami hidangan dari langit supaya menjadi makanan, dan makanan itu dijadikan hari raya, artinya untuk tidak berpuasa atau untuk menikmati hidangan makanan. Dari ayat ini jelas bahwa Aid ini adalah hari raya yang di dalamnya kita diperbolehkan untuk makan dan dilarang adanya puasa. Kemudian Adha, Adha ini dari kata duha yang artinya waktu, di mana duha ini adalah matahari naik satu tombak, ya sekitar 1 jam setelah syuruk atau terbit matahari. Nah, kebiasaan pada saat penamaan Idul Adha itu penyembelihan hewan kurban dilakukan pada waktu duha sehingga dinamakan Idul Adha. Oleh karena itu maka Idul Adha artinya hari raya yang diperbolehkan makan, dan di situ ada penyembelihan hewan kurban yang dilakukan waktu duha sehingga dinamakan Idul Adha. Kemudian hari raya Idul Adha ini diiringi 3 hari, yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik berasal dari syaroko yusyariku tasyrikan, yang artinya menjemur sesuatu di terik matahari, di mana di dalam sejarahnya orang Arab pada masa itu banyak daging-daging sembelihan yang di situ perlu diawetkan, sehingga karena belum ada alat pendingin atau kulkas, maka mereka mengawetkan dengan menjemur daging-daging tersebut ada di terik matahari, sehingga terik matahari dinamakan syaroko yusyariku tasyriqan, sehingga dinamakan ayyamut tasyriq atau hari-hari menjemur daging. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan untuk melakukan sembelian jika memang tanggal 10 Dzulhijjah belum sempat disembelih, maka diperbolehkan untuk menyembelih tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari tasyrik, dan demikian juga dilarang untuk berpuasa. Maka hari tasyrik ini merupakan rangkaian yang dianjurkan untuk kita bertakbir terus menerus sebagaimana firman Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yang artinya dan ingatlah, sebutlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tertentu, termasuk jemaah haji yang ada di Arafah kemudian menuju ke Muzdalifah dan Mina, dan 3 hari tersebut mereka berada di Mina terus menerus mengagungkan nama Allah. Dan kita di tanah air demikian juga dengan membaca lafaz-lafaz takbir, kemudian tasbih dan tahmid. Dan inilah rangkaian ibadah di hari-hari tasyrik dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih diperbolehkan menyembelih hewan kurban dan kita dilarang berpuasa. Jadi meskipun kita sering berpuasa Senin Kamis atau puasa Daud, tetapi manakala hari tasyrik, hari menjemur daging tersebut, maka kita diharamkan untuk berpuasa. Dulu hari raya Aid ini dikenal dengan hari raya Nairuz dan Mahrojan. Dan hari Nairuz Mahrojan ini kebiasaan orang Madinah sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah atau ke kota Yasrib. Maka mereka mengisi Nairuz dan Mahrojan itu dengan berbagai macam kemewahan, pesta pora, minuman keras, main perempuan. Maka Rasulullah SAW mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti
hari Nairus dan Mahrojan itu, kata beliau, sabda beliau, faqad abdalakumullah bi khair minhuma bi Aidil Fitri dan Aidil Adha. Nairus dan Mahrojan itu diganti dengan Aidul Fitri dan Idul Adha, dan supaya tidak terkesan adanya foya-foya dan pesta pora, maka sebelum hari Idul Fitri disyariatkan berpuasa, sehingga kemudian bergembira dengan adanya Idul Fitri. Kegembiraan itu dilanjutkan dengan memberikan zakat fitrah, ibadah sosial. Demikian juga Mahrojan diganti dengan Idul Adha, dan sebelum Idul Adha ada syariat manasik haji, dan kita juga di sini mengiringkan dengan puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Kemudian ada rasa kegembiraan dengan menyembelih hewan kurban sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Demikian sejarah penamaan Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.